Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat, selalu diberikan kebahagiaan dan kemudahan, amin. Ini dari konten di balik konten ya teman-teman, sesuai requestan teman-teman di Instagram, gimana kegiatan Umi sehari-hari. Nah ini dari mulai pagi, ngonten, dan segala macam kegiatan ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya. Selamat menonton. Nah ini saya lagi masang gorden kolong dapur ya teman-teman. Kebetulan malamnya itu suka ada tikus kecil, jadi saya copot si gordennya. Nggak tahu kenapa nih teman-teman, padahal saya udah masang perangkap berupa besi, kawat besi gitu, dan lem tikus, dan udah dapat kemarin tuh beberapa gitu teman-teman. Tapi ada lagi bingung deh saya tuh, kalau misalnya udah ada tikus udah deh selalu stres gitu kan, karena bau banget, ada kotoran-kotorannya. Ada yang sama nggak teman-teman? Gimana nih cara mengantisipasinya? Karena kita sebagai perempuan tentu yang lebih heboh gitu kan, karena si tikus kecil itu suka buang kotoran di wadah-wadah di kolong-kolong, jadi aromanya itu bau banget gitu teman-teman. Ada yang sama nggak? Bisa komen-komen dan bisa kasih solusi ya, barangkali ada yang sama ya teman-teman. Nah ini saya mau ngejawab juga salah satu requestan teman-teman di Instagram, kegiatan Umi itu apa aja sih, kayak gimana, bikin reels, bikin konten YouTube, kadang endorse, terus kadang juga posting-posting story dan lain-lain, terus ngurusin keluarga, ngajar, terus nganter anak sekolah dan lain-lain gitu kan. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi belajar mau jadi content creator, ya di sini saya akan share, walaupun hanya sederhana mungkin bisa bermanfaat. Jadi kegiatannya sambil rapi-rapi itu sambil kita bikin endorsan kalau lagi ada ya teman-teman. Kalau lagi nggak ada endorsan, ya udah kita hanya rapi-rapi dengan nge-tag video untuk diupload ke YouTube. Dan ini tuh menurut saya, profesi seperti ini tuh bener-bener tidak meluangkan waktu khusus. Jadi kita sambil rapi-rapi, sambil kita bikin konten, jadi konten dapet, rumah jadi rapi kayak gitu ya, karena sesuai dengan keseharian kita. Beda dengan ketika kita bikin tema misalnya baking, khusus baking. Biasanya kan kalau YouTube itu temanya harus satu judul gitu ya, biar YouTube-nya lebih merekomendasikan dan lebih menganggap kita sebagai partner YouTube yang baik gitu kan. Tapi kalau misalnya baking mesti ada modal, mesti ada bahan-bahan, dan itu memerlukan dana. Tapi kembali ke passionnya masing-masing ya teman-teman. Di sini saya hanya share dengan passion saya sendiri, di mana saya suka rapi-rapi, saya juga suka masak ya, walaupun dengan dapur yang sederhana dan bukan dapur saya pribadi alias masih mengontrak. Tapi saya bahagia kok teman-teman. Walaupun hanya sedikit makeover, saya coba diusahakan dapur yang seminimalis mungkin, karena dapurnya kecil, dan saya usahakan dibersihkan senyaman mungkin sesuai dengan kondisi yang ada aja gitu teman-teman. Tidak mesti mewah, yang penting rapi dan bersih. Nah tadi saya udah bikin endorsan salah satu cairan ajaib untuk menghilangkan kerak-kerak di perabotan gitu ya, teman-teman pasti udah pada tahu. Jadi sambil rapi-rapi, saya sambil ngerjain endorsan kayak gitu. Nah, memang ini selain daripada kita nge-review produk, kita juga dapat uang. Di sini juga ada sedikit catatan bahwa kita tidak boleh atas dasar kebohongan ya, walaupun kita endorse tetap kejujuran itu harus diutamakan ya teman-teman. Karena jatuhnya akan membohongi publik, dan di dalam agama Islam itu tidak ada kecuali endorse gitu. Jujur ya harus jujur. Nah, ini yang saya endorse adalah dengan kejujuran saya. Namanya Loxus Cleaner. Ini tidak di-endorse di YouTube ya teman-teman, tapi di Instagram. Cuma saya akan jelasin bahwa memang Loxus Cleaner ini bagus, cuma tidak satu kali cuci langsung ciling, tidak teman-teman. Ada sampai 3 kali menggosok baru bisa bersih. Ya tergantung dari kasus keraknya mungkin ya, tapi kalau yang ada di wajan saya bisa 3 kali sampai 4 kali baru bersih. Memang bagus sih, cuma jangan bilang 1 kali gosok celing gitu, nggak boleh, padahal misalnya kita 4 kali gosok gitu. Lanjut, setelah saya selesai ngendor, saya juga udah selesai nyapu-nyapu di dapur. Ini lanjut rapi-rapi ke kamar yang belakang. Ini kamar yang kami tempatin, saya dan suami gitu ya teman-teman.
Jadi kalau rapi-rapi itu setelah pas suami berangkat, kalau masih ada pas suami kayaknya nggak sanggup, sebab beliau kalau mau berangkat itu mondar-mandir ngambil ini, ngambil itu, jadinya risih gitu teman-teman. Nah ini kebetulan di hari Minggu ini pas suami juga disuruh lembur gitu, dan setelah berangkat beliau baru saya rapi-rapi. Lanjut ke kamar depan yang ceritanya kamar ini kamar Neng Alia gitu ya. Tapi Alianya itu nggak tahu kenapa teman-teman, padahal saya udah nyediain AC, nyediain kamar, kasur dan segala macam perintilannya. Ya sederhana aja kamar anak yang tidak ada estetiknya ya teman-teman. Yang penting saya mengutamakan kebersihan aja, karena mau diapa-apain juga tetap rumah orang gitu ya. Saya cuma beli ini aja wallpaper aja untuk menutupi bagian-bagian temboknya yang agak kusam gitu teman-teman. Nah ini saya kasih hiasan sedikit-sedikit aja, dan hiasannya juga bisa berfungsi untuk Alia kayak misalnya jam dinding, kalender, terus ada piala-pialanya dia juga gitu kan. Tapi ini piala yang waktu masih TK ya teman-teman, kemarin Alia juga dapat peringkat 1 dari sekolah madrasahnya, tapi nggak ada pialanya, nggak ada tanda sebagai juara, hanya bisa nuker ini aja sih, nuker prestasi lalu dirimbes ke HRD kantornya suami, jadi dapat hadiahnya dari kantor suami gitu. Oke teman-teman, gimana nih buat teman-teman yang mau belajar ngonten di luar sana, tetap semangat ya teman-teman. Pasti bisa asalkan ada kemauan dan terus belajar. Jangan sampai kita hanya mengandalkan dari satu sumber terus nanya di DM minta diajarin sampai bisa, itu menurut saya kurang greget gitu. Jadi kalau kita ada niat cari referensi dari YouTube, banyak tutorial-tutorial untuk jadi YouTube, untuk jadi konten kreator itu banyak banget teman-teman yang harus dipelajari. Nah ini lanjut saya ke bagian depan setelah menyelesaikan merapikan kamar Alia yang tidak dihuni gitu kan. Jadi kamar Alia itu yang tadi saya rapikan tidak dihuni, masih tidurnya di belakang ikut uminya gitu teman-teman. Padahal Alia udah kelas 2 masih belum berani gitu. Dan lanjut ini saya rapi-rapi ke bagian depan, sambil saya cerita tentang konten ya teman-teman, karena masih banyak yang kurang paham. Jadi konten kreator itu dianggapnya gampang dan langsung menghasilkan uang. Saran saya kalau teman-teman mau belajar ngonten dan mau dapat penghasilan dari ngonten, lebih baik mengaktifkan sosial media yang sifatnya lebih cepat gitu ya, misalnya Instagram dan TikTok. Kalau YouTube menurut saya agak lama dan dia perjuangannya lebih membutuhkan waktu gitu ya. Saya udah pengalaman karena terjun di sosial media itu langsung ke YouTube ya teman-teman. Bahkan Instagram pun saya belum download, tapi waktu itu udah langsung ke YouTube. Jadi tahu perjuangan YouTube seperti apa. Dan setelah YouTube barulah saya ke Instagram. Tapi makin kesini saya makin tahu bahwa di Instagram justru lebih mudah untuk mendapatkan uang, dan video reelsnya juga tidak terlalu berat ya teman-teman. Hanya beberapa detik aja, paling maksimal 1 menit. TikTok juga sama. Bahkan satu kali ngetek video bisa untuk reels, bisa untuk TikTok, dan bisa juga reels di Facebook gitu kan. Dan sekarang ada Shopee Video. Jadi untuk 4 aplikasi dalam satu ngetek video itu bisa keisi gitu. Beda dengan YouTube karena rasionya beda dan durasinya juga lebih panjang ya teman-teman. Jadi intinya untuk teman-teman yang mau belajar konten, tetap semangat belajar dan cari informasi-informasi di YouTube. Jangan hanya mengandalkan nge-DM orang-orang konten kreator, karena mereka juga banyak kesibukan, bahkan mungkin yang DM bukan hanya kita, banyak yang lainnya, sehingga mau balas pun agak susah gitu. Jadi bukan ngebelain mereka yang gak balas ya teman-teman. Kalau saya berusaha dibalas semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tapi bagi yang tidak balas bukan berarti mereka jahat dan sombong gitu teman-teman, karena saya ngerasain betapa sulitnya gitu untuk membagi waktu, untuk meluangkan waktu kayak gitu. Nah ini saya udah selesai nyiram, kembali saya ngelap-ngelap bagian depan. Jadi saya kalau ngonten itu ada 2 tempat ya teman-teman, kadang di kamar, kadang juga di depan. Kalau lagi pagi kayak jam 9, jam 10 saya berani bikin video di sini, di namanya cashboard ya saya bilang, cashboard atau apa ya, pokoknya tempat tempat
perintilan-perintilan yang nggak dipakai ini dikasih tetangga. Kemarin tuh ada tetangga yang mau ngebuang terus nawarin dulu, ya udah saya terima karena memang ini bagus gitu ya. Terus saya gunakan aja untuk ngonten, tapi kalau lagi terik matahari saya nggak kuat kali, di sini panas banget teman-teman. Terus kalau di sini kan mesti harus tertutup syar'i sebab di atas seberang saya itu tetangga, rumahnya bertingkat sehingga sering nyiram, kadang-kadang bapaknya itu ada di atas nongkrong gitu, jadi sayanya risih gitu teman-teman, apalagi yang dikontenkan uang. Nah ini sambil nyuci sambil mau bikin video untuk reels ya teman-teman. Jadi kayak gini cara saya membuat video reels. Pertama-tama setelah dibersihkan bagian backgroundnya atau alasnya mesti bersih ya teman-teman, karena bakal ditonton oleh banyak orang. Terus saya juga setelah rapi baru saya taruh pernak-perniknya yang akan menjadi hiasan-hiasannya gitu. Nah setelah itu baru saya pakai sweater karena ini yang gamis hitam kurang kancingnya itu agak ke atas gitu narik, jadi saya pakai ini. Gak lupa periksa kuku ya teman-teman, jadi kita kan yang nampak tangan aja kalau di video reels, jadi kukunya itu harus dibersihkan dulu karena terkadang habis aktivitas ada aja gitu kan kuku-kuku yang kotor. Lalu selanjutnya ini saya juga udah nyiapin binder sama uang yang akan saya tabung. Jadi di sini saya mau ngisi salah satu sinking funds receh, dan biasanya kadang saya publish menjadi video, kadang juga tidak ya teman-teman, karena tidak semuanya saya publish. Sinking funds-nya itu kan lumayan banyak ya, yang perintilan-perintilan yang nominalnya kecil-kecil gitu, tapi sebagian saya publish untuk mengisi reels di Instagram. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga di luar sana tidak ada yang menilai negatif atas konten-konten seperti ini, karena tujuan dari konten saya ini murni hanya ingin memotivasi diri saya dan juga teman-teman. Nah ini salah satu cara saya bikin reels yang tidak mulus-mulus aja teman-teman. Jadi bikin video itu banyak gangguannya, kadang-kadang ada apa aja gitu yang nantinya mesti di-cut. Jadi pas nge-cutnya atau ngeditnya itu yang agak-agak kerepotan kalau misalnya dalam pengambilan videonya kurang mulus gitu ya. Ada aja pokoknya, mungkin teman-teman yang content creator pada tahu. Nah setelah saya selesai baru saya lanjut ke aktivitas lainnya ya teman-teman. Jadi saya nyambi-nyambi gitu teman-teman. Dan sambil nyuci juga saya lanjut ngedit si reels tersebut, dan ngeditnya itu nggak mesti harus selesai gitu teman-teman. Salah satu tips dari saya, kalau misalnya kita punya kesibukan lain terus kita punya video yang harus diedit, nggak mesti harus dikerjakan sampai selesai, kita sambil-sambil aja, yang penting udah ada bahan mentahannya gitu. Ini kayak saya tinggalin dulu, saya muterin dulu cucian, terus saya juga harus mikirin anak yang harus makan, jadi videonya baru sempet di cut aja dikit-dikit gitu, dan lanjut saya ke dapur untuk bikin sayur asem untuk makan siang hari ini. Enggak selesai nggak apa-apa, nanti sambil nunggu mendidih sayur asem gitu saya bisa ngedit, atau misalnya sambil muterin cucian, mengeringkan atau apalah gitu ya. Jadi nggak yang ada waktu jam 8 duduk misalnya terus bikin reels terus sampai diupload itu benar-benar selesai, itu enggak kalau saya ya teman-teman. Nah ini kembali ke masing-masing, tergantung dari kegiatan kesehariannya. Hari-harinya lebih free, yaitu mungkin lebih leluasa punya waktu. Nah ini saya mau masak sayur asam dulu sambil bolak-balik ke depan sambil nyuci ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau tayangannya kurang smooth gitu ya, gimana ya teman-teman, karena memang ini the real saya gitu kan, the real Umi Alia kalau kesehariannya kayak gimana dan bikin kontennya kayak gimana gitu. Nah ini saya lagi masukin bahan-bahan sayur asam yang sekiranya lama matangnya. Ada biji melinjo, ada kacang tanah, ada jagung, ada labu siam, tadi udah saya rebus duluan, dan selanjutnya saya masukin juga laos dan juga daun salam. Mana nih teman-teman, masih semangat kah untuk menjadi content creator?
Suka dukanya banyak ya teman-teman. Selain kita harus siap dikomentarin negatif oleh sebagian orang, kita juga harus siap mental dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang kita angkat di akun kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngangkat tema tentang masak sehari-hari, ya udah nggak apa-apa, konsisten di situ. Kalau misalnya mau ngangkat tema tentang budgeting, ya nggak apa-apa juga gitu kan, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Kalau misalnya mau ngangkat tema tentang bikin apa, mengedukasi atau bikin tutorial apa gitu ya, intinya apapun temanya, teman-teman harus siap menanggung resikonya gitu, karena pasti aja ada orang yang apa namanya, yang tidak suka dengan kita gitu, pasti ada aja gitu. Kembali ke video, ini tiba-tiba gasnya mati ya teman-teman. Saya lagi ngulek, gasnya mati. Padahal kemarin itu sempat mau ngisi gas yang satunya lagi, tapi belum sempat aja, akhirnya dua-duanya mati. Jadi saya berhenti dulu nguleknya, mau beli gas lagi teman-teman. Dan ini saya mau beli gas dulu ke warung. Dan setelah dari warung, ternyata HP saya udah lowbat ya teman-teman. Akhirnya saya charger dulu. Kemudian setelah ada baterainya, ini sayur asamnya udah mateng dan saya langsung goreng asin aja ya teman-teman. Padahal rencananya saya mau share semuanya gitu ke teman-teman, tapi ya gimana ya, tadi persiapan baterainya mungkin kurang maksimal. Baik teman-teman, sepertinya saya sudahi dulu videonya sampai di sini, walaupun tidak terupload secara sempurna karena ada beberapa yang tidak keambil gitu karena handphonenya mati. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga kita ketemu di next video. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.